Mau berangkat, Pak. Iya. Mamamu gimana? Mama lagi belanja. Tadi dapat pesan dari Mama. Jangan lupa sarapan, sholat duha, sholat duhur. Jangan lupa makan siang, sholat asar. Kalau nggak lembur nanti pulangnya langsung pulang, Pak. Jangan kelayapan. Terus jangan nongkrong di warung kopi. Anak sama mamanya sama aja. Mulutnya itu loh kayak lato-lato. Keplek. Kok gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Sugestikan di diri Anda bahwa semakin Anda kok geding aku yo wis tuwa lalinang. Sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin nyaman, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin rileks. Itu ya, saya tahu karena Anda saat ini untuk rileks, untuk tenang emang susah, saya tahu ya. Saya tahu dan saya paham karena saya pernah mengalami. Ya, solusinya emang begini ya, untuk tenang itu memang kalau badan kita itu ada sensasi menunjukkan gejala, untuk tenang itu susah ya. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Ya, saya paham akan hambatan-hambatan Anda itu apa saja. Saya paham. Saya bisa ngomong begini karena saya sudah sembuh. Coba kalau saya belum sembuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Karena saya paham. Jangankan untuk ngomong, untuk yang lain aja, wah mikirnya sudah nggak karuan. Ya begitu. Tapi tetap semangat. Semua memang harus latihan. Ya, harus dilatih. Kalau nggak Anda latih mulai sekarang, kapan latih? Dan saya mohon maaf, mungkin saya jarang upload video nantinya karena apa? Banyak kok motivator-motivator yang lain yang sudah sembuh. Banyak sekali. Saya kemarin tuh sempat browsing ya, buka-buka YouTube, oh banyak. Ya udah, karena sudah banyak yang jadi motivator di YouTube, ya saya akan jarang upload video ya. Saya akan menekuni TikTok ya. TikTok. Ikuti TikTok saya ya. Suyono Listrik sama namanya. Dan YouTube saya yang satunya Bribka Suyono Komedi itu. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan atau mengutarakan atau menyampaikan tentang sensasi asam lambung yang saya alami. Nah, saya sudah mensurvei dari orang-orang yang pernah mengalami asam lambung, tapi yang kecemasannya itu sedikit ya, atau bahkan dia kena asam lambung tapi nggak ada kecemasannya. Nah, ini jadi kebanyakan ya, nanti yang saya sebutkan, penderita asam lambung kebanyakan itu merasakan ini ya. Yang pertama adalah seperti masuk angin ya, pokoknya keluar rumah sedikit seperti masuk angin ya. Ya gimana lah, badan ini kalau belum dikerokin ya, punggung ini kalau belum dikerokin itu belum plong rasanya. Saya dulu hampir tiap hari kerokan itu, sampai istri saya itu pegel tangannya. Terus yang kedua, perut kembung, mual, nafsu makan berkurang. Nah, itu otomatis. Karena apa? Kenapa begitu? Yang saya baca itu lambung ini sudah banyak gasnya, ya, penuh dengan gas. Jadi rasanya mual, ya, nafsu makan kita berkurang. Terus ini seperti kenyang, ya, perut ini seperti udah kenyang padahal belum makan. Nah, itu karena sudah terisi dengan gas, gitu. Terus yang ketiga, setelah makan perut melilit. Nah, itu lebih ke mah gitu. Dulu saya ke dokter lebih ke mah. Jadi saya alami asam lambung dan mah. Nah, yang mendominasi saya itu asam lambung atau mah saya juga nggak tahu. Karena dokter itu bilangnya
mah begitu, dan asam lambung gitu. Yang keempat, dada panas sampai tenggorokan. Nah, dada ini panas, ya, kerongkongan panas sampai tenggorokan. Terus tenggorokan mengganjal, ya, kayak serak-serak, batuk-batuk sedikit begitu. Terus sering sendawa dan buang angin, sering buang angin. Kalau sudah sendawa, buang angin itu lega. Tapi itu muncul terus begitu. Nah, ini kebanyakan sensasi ini itu orang lain pun yang menderita asam lambung itu merasakan, walaupun mereka tidak merasakan kecemasan gitu. Ini survei dari saya sendiri ya, gitu. Terus asam lambung, selain saya merasakan 6 sensasi itu. Nah, ini yang dominan saya rasakan, dan ini tidak semua orang merasakan, tidak semua orang, begitu. Ya, kalau kecemasan itu tidak semua orang merasakan kecemasan saat asam lambung, karena saya banyak mensurvei itu. Tetangga saya didiagnosa dokter asam lambung. Saya tanya, cemas nggak? Enggak, gitu. Takut mati nggak? Enggak. Yang dirasakan apa? Yaitu seperti masuk angin, terus perut kembung, mual, nafsu makan berkurang, terus setelah makan perut itu melilit, ya ada itu, terus dadanya panas sampai tenggorokan itu, sendawa, buang angin, dan sebagainya. Nah, ini juga saya rasakan. Nah, Anda belum mencatat, jadi Anda nggak bertanya lagi, Bapak waktu asam lambung itu yang dirasakan apa saja. Nah, ini yang pertama adalah pusing sempoyongan. Ya, waktu asam lambung saya itu naik, reflux, itu saya merasakan pusing, terus sempoyongan gitu. Kadang sensasi mau pingsan. Nah, ini saya kira kalau sensasi mau pingsan, ini saya yakin sudah ke arah gejala-gejala psikosomatik. Karena mau pingsan tetapi tidak pernah pingsan gitu. Ya, sempoyongan, kelingan itu termasuk. Terus yang kedua, seperti ada yang bergerak di dada sampai perut, seperti loncat, begini loh ya. Tapi ada yang pernah mengalami ini, saya yakin paham. Jadi seperti dada ini, itu ada yang bergerak ke bawah, itu. Kadang itu ya dari bawah ke atas, gitu. Sekali terkejut saya, gitu. Nah, itu sampai sekarang saya juga heran, itu apa itu? Mungkin angin atau apa, saya nebak-nebak sendiri. Nah, sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Anda yang sudah tahu jawabannya, silakan Anda tinggalkan di kolom komen. Dan sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi ya, sudah enggak lagi. Nanti akan saya sambung di akhir video nanti ya. Terus yang kedua, seperti ada yang sudah ya, seperti ada yang bergerak. Ini saya catat, takutnya saya lupa karena udah lama saya merasakan ini. Saya sebenarnya nggak mau mengingat lagi, tapi ya ini demi kemanusiaan, demi Anda semua, biar Anda nggak bingung. Karena Anda tuh sekarang tuh sifatnya adalah membanding-bandingkan, menyamakan, kadang membeda-bedakan, kan begitu ya atau tidak? Jujur saja. Terus yang ketiga, dulu di ulu hati saya ini ada benjolan ya. Ini nyata benjolan. Saya pegang, emang ada benjolan. Saya tarik ke bawah, dia ikut turun ke bawah, begitu. Saya tarik ke atas, ikut ke atas. Saya sempat takut. Ini saya belum sempat konsul sama dokter dulu waktu ada benjolan itu, karena nggak tahu berapa lama itu hilang sendiri. Sampai sekarang nggak ada gitu. Alhamdulillah, gitu ya. Ya nggak sakit benjolan itu, cuma kalau saya pegang itu kayak dia ikut gerak, begitu. Ya nggak kayak ya emang ikut gerak, tapi nggak sakit. Gitu di ulu hati ini ya itu. Terus saya pernah alami kram perut ya, perut saya itu kram. Ini saya kira lebih ke saraf yang tegang, otot yang tegang dan sebagainya ya. Itu saya berkeyakinan mungkin lebih ke arah situ. Terus cenut-cenut, celekit-celekit. Nah, ini dulu saya alami cenut-cenut, celekit-celekit. Itu memang nggak setiap hari. Muncul, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, hilang gitu. Ya, seperti di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Itu dulu kalau saya cenut-cenut gitu. Wah, itu langsung kaki dingin. Ya. Kalau ada rasa cenut-cenut kaki dingin, akhirnya nggak bisa tidur. Gitu. Itu dulu seingat saya kasih balsem ya. Saya kasih balsem kayak Remason gitu loh, yang panas-panas gitu. Tapi ya hanya mengurangi. Terus akhirnya dulu saya dibawa ke rumah sakit waktu alami cenit-cenit, celekit-celekit waktu pertama kali. Wah, saya takut kan.
kaki dingin, wah sudah nggak kuren, dibawa ke rumah sakit gitu. Dulu akhirnya opnam, gitu ya. Tapi dikasih obat anti nyeri dulu. Seingat saya diberi obat anti nyeri ya, ya emang hilang. Tetapi saat obat itu efeknya sudah habis ya, itu muncul lagi terus gitu. Tapi tidak setiap hari, hanya kadang muncul, kadang enggak, hilang sendiri. Tapi kan itu membuat saya panik, saya cemas gitu ya. Namanya celekit-celekit, cenut-cenut gitu, ya sakit sih. Terus yang keenam, perut kanan ditekan sakit ya. Perut sebelah kanan ini kalau ditekan itu sakit sekali ya, sakit begitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok bisa sakit, atau ada luka atau apa, saya nggak tahu. Setelah di USG juga nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Ya itulah ya, memang itu asam lambung itu dilema. Tetapi ya nanti sebenarnya itu kalau kita sudah jaga pola makan, pola pikir, gaya hidup kita perbaiki, itu sembuh, insya Allah sembuh. Kita minum obat dan herbal gitu kalau bisa ya. Herbal saya sudah pernah saya tayangkan, yaitu rebusan kayu secang. Nah, Anda tonton video saya senjata pamungkas asam lambung. Nah, itu saya ya. Walaupun ini tidak bisa dulu itu hanya membantu sedikit ya, membantu sedikit, tetapi kalau saya teruskan lagi terus itu kok kayak ada perubahan. Itu apa lebih ke sugesti saya atau memang dari kayu secang itu, saya nggak tahu. Tetapi ya itu bisa berkurang gitu, itu ya. Terus BAB kadang warna hitam, encer ya. Dulu saya BAB-nya pernah warna hitam, itu nggak setiap hari ya, nggak setiap hari, saat-saat tertentu. Berapa kali saya ya lupa gitu. Saya dulu kalau BAB itu sering melihat, mohon maaf, bentuk BAB saya sama warnanya. Sampai sekarang itu saya kadang itu iseng-iseng lihat itu. Dulu hitam ya, pernah hitam, encer ya. Sekarang alhamdulillah ya biasa-biasa saja, alhamdulillah gitu. Terus kadang saya juga susah BAB ya, nomor 8, kadang saya juga susah BAB gitu, karena mungkin saya kekurangan serat ya, karena saya jarang makan buah dulu waktu kena asam lambung, karena takut takut makan ini, takut makan itu dan sebagainya. Akhirnya kurang serat tubuh saya gitu ya. Jadi nanti akan saya beri penjelasan selanjutnya ya. Terus yang 9, perut sakit tembus di belakang ya. Perut ini sakit tembus ke belakang, ke pinggang sini, pinggang, kadang ke punggung juga ya. Pokoknya ya ada, pasti tahu sendiri ya. Terus susah nelan. Nah ini Anda bersyukur kalau masih bisa gampang menelan ya, air ludah bisa nelan. Nah dulu saya pernah alami susah nelan. Nah ini yang membuat saya panik begitu, panik sekali. Itu sebabnya apa saya juga nggak tahu ya, ini tanya sama dokter, karena saya bukan dokter. Kalau saya pernah baca, tapi saya nggak etis dong kalau saya menjelaskan tentang penyebabnya apa, itu ya saya takutnya salah gitu. Terus yang selanjutnya itu 11, dada saya sakit sebelah kiri, terutama sebelah kiri ini cenut gitu, kayak gitu ya. Ada yang pernah merasakan itu pasti tahu, nggak perlu saya utarakan, karena sensasi ini kadang kita ungkapkan itu susah gitu ya. Jadi begini. Terus Pak Yono sampai sekarang apa pernah asam lambungnya kambuh? Begini ya, kalau saya makan pedas memang terasa, pedas sekali terasa ya, kayak gimana, tapi nggak kambuh, cuma ya merasakan ada yang nggak beres gitu kalau saya makan pedas. Terus saya makan mangga dulu, waktu saya itu panen mangga, itu saya makan mangga, padahal mangga itu manis tapi terasa di perut gitu ya. Terus kalau saya banyak pikiran, ada nggak enak di perut, ada gitu. Jadi kenapa saya dari dulu asam lambung saya itu, saya belum pernah menyatakan ya asam lambung saya sembuh total. Jadi saya belum pernah mengutarakan itu, karena apa? Asam lambung itu adalah bakat. Ketika kita pernah kena asam lambung atau emah juga ya, asam lambung dan emah, kalau kita nggak mau jaga pola makan,
tetap aja pasti akan muncul rasa tidak enak di lambung. Itu. Ini sudah saya selidiki ya. Teman-teman saya yang kena asam lambung, yang sudah lama, yang parah, yang sudah panik. Oh ya, tadi ya, yang ke-12 substansi yang selanjutnya itu ya cemas, itu udah pasti. Jadi Anda ada kemudian itu. Jadi Anda jangan berkecil hati kalau asam lambung Anda disertai kecemasan, ya memang begitu ya. Karena apa? Lambung itu otak kedua manusia gitu. Ya, jadi saya pernah menyelidiki orang-orang yang teman-teman saya yang kena asam lambung yang sudah dikatakan parah, itu saya tanya, berani makan pedas? Berani, tapi kalau terlalu pedas nggak berani. Emangnya kalau makan terlalu pedas kenapa? Ada rasa di lambungnya begitu. Pokoknya saya kalau nanya orang itu jujur ya, jujur. Dulu kan pernah alami asam lambung, sekarang sudah sembuh. Saya sudah sembuh, sudah berani makan pedas. Wah, kalau terlalu pedas nggak berani. Makan asam, wah kalau terlalu asam nggak berani. Kenapa? Ada nggak enak kok di perut sini. Nah, itu tandanya kenapa saya nggak berani membuat statement asam lambung saya sembuh total. Ya karena kalau saya salah makan, ya itu ada sensasi tidak enak di lambung, dan itu tidak saya saja, teman-teman saya yang alami asam lambung parah, asam lambung dan mah, itu semua alami gitu. Ternyata belum berani makan pedas yang benar-benar pedas, karena mereka kalau makan terlalu pedas, ada sensasi tidak enak di lambung. Tetapi 1 hari, 2 hari, atau 1 jam, 2 jam udah hilang gitu. Nah, apa itu sembuh total saya nggak tahu. Kalau saya yaitu kalau makan terlalu pedas dan sebagainya, barusan kemarin saya makan sambal pedas sekali, betul pedas, terasa di perut, terasa, iya betul. Tapi saya nggak minum obat, alhamdulillah jarak 2 jam sudah sembuh ya, itu ya. Oke kawan-kawan ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.